Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Shalom. 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 Seberapa banyak yang merasakan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita. Saya percaya kalau kami boleh berada di tempat ini bukan karena kekuatan kami, saudara, tapi karena anugerah Tuhan. Sekedar pengenalan terlebih dahulu, saudara. Saya dulu melayani di tempat ini, masih di tempat yang lama, saudara. Saya mengikut penggembalaan Pak Yohan. Saya melayani sebagai worship leader. Dan kebetulan pada waktu pindah ke sini bertepatan dengan saya pindah ke Bekasi, saudara. Kami datang berempat, saudara. Anak Tuhan, hamba Tuhan yang diberkati. Bapak Pendeta Muda Jos Ratu Riodo bisa berdiri bersama istrinya ini Susana. Beliau ini anak Tuhan yang dipakai dengan luar biasa, saudara. Amin. Khususnya Pak Jos ini dipakai kebangkitan anak-anak muda, saudara. Tapi kami percaya di sini Pak Jos akan membangkitkan juga setiap kita yang hadir pagi ini. Amin, saudara. Amin. Amin. Saya berserta, ini namanya Ci Esther, saudara. Dia guru musik, guru piano, saudara. Lahir di Medan, tapi mamanya orang Semarang, saudara. Tapi dia nggak tahu soal Semarang karena dia lahir di Medan. Saya sendiri Evi, sudah lama juga, 18 tahun saya meninggalkan Semarang, saudara. Dan emang Tuhan tuh nggak tahu kita rencana Tuhan ya. Justru dikasih tempat yang gede ini saya malah pergi, saudara. Karena ada pekerjaan saya pindah ke Bekasi, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kami. Kami boleh berada di tempat ini. Amin, saudara. Amin. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita satukan hati kita terlebih dahulu. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, Tuhan. Kalau kami boleh berada di tempat ini, Tuhan, bukan karena kekuatan kami, Tuhan, bukan karena kesombongan kami, Tuhan, tapi karena anugerah-Mu yang terbesar dalam hidup kami, Tuhan. Sehingga kami boleh berada di tempat ini, Tuhan. Kami boleh melayani di tempat ini, Tuhan. Kami boleh datang di hadirat-Mu melalui tempat ini, Tuhan. Dan kami sangat percaya, Tuhan, Kau akan berkati setiap jemaat-Mu, Tuhan, yang setia, Tuhan, menghampiri hadirat-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, anak-anak-Mu yang datang pagi ini, Tuhan, jemaat-Mu yang datang pagi ini, Tuhan, pada waktu pulang tidak seperti pada waktu datang, tapi mereka akan pulang membawa damai sukacita, akan pulang membawa damai sejahtera yang daripada Engkau sendiri, Tuhan. Karena kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang ajaib, Yesus Tuhan, Anak Allah yang kudus. Dan kami percaya, Tuhan, siapapun jemaat-Mu pagi ini yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya di dalam nama Yesus kami sudah sembuh. Kami yang putus pengharapan, kami punya pengharapan yang baru. Dan kami yang berbeban berat, Tuhan, kami punya pengharapan di dalam Engkau dan Engkau telah lepaskan beban kami. Kami pulang dengan sukacita, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya di saat kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Tuhan, Engkau disenangkan dengan pujian kami, Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi-Mu. Kami mau memuji kebesaran-Mu, Tuhan. Urapi setiap kami, Tuhan, pelayan-pelayan-Mu, Tuhan. Kami gak mampu tanpa Engkau, seizin Engkau, Tuhan. Urapi setiap kami, pakai setiap kami. Biarlah pelayanan kami, Tuhan, dapat menjadi berkat di tempat ini, Tuhan. Memberkati setiap umat-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur menyembah-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau mendengar lebih dari apa yang kami doakan, Tuhan. Bahkan Engkau menjawab lebih dari apa yang kami harapkan, Tuhan. Dengan cara-Mu, Tuhan. Dengan cara-Mu yang dahsyat. Di waktu yang paling tepat kami akan melihat Engkau menjadikan semuanya indah pada waktunya, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, tak selalu Engkau menjawab doa kami. Tapi kami percaya, Tuhan, sangat percaya Engkau beri yang terbaik di waktu yang tepat. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepanjang ibadah ini, Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus
sebagai juru selamat dan kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk tetap dalam hadirat Tuhan, saudara. Kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Ucapkan terima kasih saudara. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Tak habis-habisnya kasih setiamu, dan tak habis-habisnya anugerah-Mu Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa kita, saudara. Tuhan menjawab doa, amin. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Yes Lord. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yes Lord, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang
semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Engkau menjawab Tuhan lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari jemaat saja pujikan pujian ini. Yesus. lebih dari yang Bisa lebih keras saudara? doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi jemaat saja. Yesus. Yesus menjawab lebih dari yang caranya di waktu Yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, aku kan melihat Dia jadikan semua. Mari sembah Dia saudara. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang tahu segala kerinduan umat-Mu. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Engkau kekasih jiwa kami yang hidup. Engkau Tuhan yang baik, sungguh baik Kau Tuhan. Engkau luar biasa, ajaib perbuatan-Mu. Haleluya Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan yang kudus. Di waktu yang tepat, Kau jadikan semua indah Tuhan. Haleluya, haleluya. Siapa Yesus, Yesus, Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Yesus, Yesus, waktu yang tepat. Yesus, Yesus. Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia saudara. Ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami hampiri hadirat-Mu. Kami masuk ke hadirat-Mu. Kami sembah. Kami muliakan. Kami agungkan. Engkau Tuhan. Engkau luar biasa. Ajaib perbuatan-Mu. Sungguh dahsyat Kau Tuhan. Sungguh ajaib. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Segala keagungan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau kekasih jiwa kami. Kami bersyukur menyembah dalam hadirat-Mu kami ini Tuhan. Bahwa kami terus menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami datang hampiri hadirat-Mu. Kami naikkan sembah. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah sumber kekuatan di dalam hidup kami. Kami takkan takut Tuhan menghadapi semuanya. Karena kami percaya kami punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Ajaib perbuatan-Mu. Mari sembah Dia saudara. Naikkan ucapan syukur-Mu. Saat engkau menyembah Dia, saat engkau menyembah Dia, kami percaya mujizat terjadi di tempat ini. Engkau yang sakit, engkau telah sembuh dalam nama Yesus. Engkau yang putus pengharapan, engkau punya pengharapan yang baru di dalam Dia. Engkau yang berbeban berat, engkau telah dilepaskan bebanmu. Dan engkau diberikan sukacita yang melimpah. Mari sembah Dia saudara. Buka mulut saudara, puji namanya. Katakan haleluya, haleluya. Engkau yang bisa berbahasa roh, engkau berbahasa roh. Engkau yang belum bisa berbahasa roh, engkau bisa katakan haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Imani saudara, di saat engkau menyembah Dia, di saat engkau menyembah Dia, sesuatu yang besar terjadi atas hidup saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang kudus. Allah yang luar
Hadirat-Mu turun atas kami ya Tuhan. Hadirat-Mu turun atas kami ya Tuhan. Roh Kudus mengalir, mengalir Tuhan, mengalir. Roh Kudus menjamah setiap hati kami, menjamah setiap hati kami ya Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus terus mengalir, mengalir. Engkau Tuhan yang kudus. Haleluya Yesus. Ya Roh Kudus terus mengalir, mengalir. Haleluya. Ini jemaat-Mu Tuhan. Ini jemaat-Mu ya Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Mari kita bangkit berdiri saudara. Ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Dia besar
Sama-sama katakan dengan suara keras. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu yang sangat luar biasa Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan. Kami pulang dengan sukacita yang melimpah dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau lebih lagi memuji nama-Mu, bersorak-sorai bagi-Mu. Kami mau lebih lagi menari, melompat bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari yang siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, katakan bersama-sama dengan saya dengan suara keras. Amin. Haleluya. Haleluya. Seberapa banyak yang menikmati hadirat Tuhan, lambaikan tangan. Saya percaya di saat saudara tadi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, urapan Tuhan, hadirat Tuhan menjamah setiap kita. Katakan amin saudara. Amin. Haleluya. Seberapa banyak yang diberkati Tuhan, lambaikan tangan lagi. Saudara, mungkin pada waktu datang kita belum berfellowship satu dengan yang lain. Karena ada jarak, kasih senyum, kasih lambaian tangan kepada saudara-saudara. Katakan, hari ini engkau luar biasa sekali loh. Dahsyat loh. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan? Siap. Saudara siap bersorak-sorai bagi Tuhan? Amin. Saudara siap menari, melompat? Amin. 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 Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Katakan, haleluya. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu,
sebelum lanjut saudara, seberapa banyak tahu lagu ini? Lambaikan tangan. Haleluya. Mungkin ada yang merasa baru ya saudara ya. Tapi gak apa-apa. Saya lihat saudara-saudara sepenuh semangat memuji Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus itu sungguh sangat amat baik tuh saudara. Amin. Masih siap saudara menari melompat? Sudah banyak yang siap? Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Haleluya. Buktikan yang ku nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Buktikan yang ku nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Katakan amin. Haleluya, silakan duduk tetap dalam hadirat Tuhan saudara. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan saudara. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus yang lebih tahu yang terbaik bagi kita.
Dan Dia lebih sanggup untuk memulihkan hidup kita. Haleluya. Kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena Ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena Ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena Ku tahu Kau bersamaku. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Sekali lagi sambil setia. Tahu yang
ada di hadirat Tuhan. Engkau tahu memulihkan hidup kami Bapa. Hanya Yesus penolong hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya, 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 haleluya. 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 Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan bangga punya Allah yang besar dan luar biasa seperti Engkau Tuhan. Kami tahu keberadaan kami sampai dengan hari ini. Kami beri atas kemurahan Allah, di atas anugerah Allah yang besar dalam kehidupan kami. Bukan karena kami Tuhan, tapi semua tentang Engkau. Semua tentang kebaikan-Mu yang masih berlaku dalam kehidupan kami. Bukan karena kehebatan kami, kepintaran kami, kebisaan kami. Tapi semata-mata karena Engkau baik bagi kami Bapa. Terima kasih Bapak, berkati kebenaran firman-Mu, biar kebenaran-Mu jadi berkat dan bukan jadi kutuk buat kehidupan kami. Kebenaran-Mu merdekakan kembali, memulihkan iman percaya kami kembali kepada-Mu Tuhan. Untuk terus mengejar hadirat-Mu dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kuduskan dan urapi pemberitaan firman-Mu hari ini, biar hari ini Bapak kami semua boleh duduk diam dan menikmati kebenaran yang Engkau sendiri nyatakan lewat hamba-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Berkati biar kebenaran-Mu jadi jawaban dalam setiap doa-doa kami Bapak. Terima kasih Bapak, berkati kami sekali lagi Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap menerima kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan pada Tuhan dan silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu shalom. Sekali lagi shalom. Ya, saya mengucap syukur bersama dengan tim boleh ada di tempat ini. Mengucap syukur juga buat kebaikan Tuhan. Kami kemarin berangkat dari Cikarang ya. Sampai ke sini terus sempat keliling-keliling juga. Saya ajak CFI ya, tolong anterin saya dong kuliner gitu kan, karena saya juga bergerak di bidang kuliner ya, jadi saya senang nyicipin makanan khas daerah-daerah gitu. Jadi kemarin kita sampai jam berapa malam pulang tuh? Berapa tempat yang kita datangin semalam? Dari kemarin lumayan banyak dan makanan di sini cukup, katakan enak. Katakan sama saya, enak. Kata enci saya, paten kali rasanya ya. Oke, nama saya kalau di GBI kita boleh pakai gelar ya. Namanya saya PDM Pendeta Muda George Ratuedo. Tapi kalau di luar GBI saya biasa cantumin pastor gitu. Saya sudah berkeluarga, istri saya 2 anaknya. Bukan 1 ya, bukan, jadi 2 anaknya. Istri saya 1, Susan Ratuedo, boleh pakai 2.000 Susan? Ya, terima kasih Susan. Saya berserta dengan CFI dan mengucap syukur buat saya boleh sampai ke tempat ini karena kemurahan Tuhan, bisa boleh pelayanan bersama dengan C. Esther juga. Kami dari Cikarang, dapat salam dari gembala kami Bapak Pendeta Wiko Mulyono. Kami ada di GBI Rayon 8 Lipo Cikarang di bawah penggembalaan pembina kami Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotor Harjo. Ya, saya bersyukur istri saya bisa ikut karena ini agak susah sekali saya culik dari gereja. Istri saya ini full timer di gereja, sama kemarin di rayu-rayu suruh ngikut agak susah karena di gereja kami ada 6 kali ibadah. Jadi dia mesti dari jam 7 pagi jam 7 malam dia mesti di gereja, tidak bisa keluar karena dia ngurus keuangan gereja ya. Jadi cukup sulit untuk saya pamit ke gembala rayuan kami untuk tarik. Tapi saya bersyukur hari ini, terima kasih Mami sudah nemenin Papi sampai di sini. Biasa saya jalan sendiri kalau pelayanan ya, keliling-keliling karena agak susah. Tapi untuk khusus Semarang dia bisa hadir. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Ya, ini karena saking cintanya sama Semarang nih ya. Ya, saya akan kupas cepat karena ini 2 jam ya kalau nggak salah ya.
si ibadahnya ya. Karena di Jakarta kita Bekasi masih 1 jam, jadi agak susah untuk saya. Karena saya kalau pegang mic ini biasanya 2-3 jam saya bicara, nggak bisa berhenti. Jadi saya bersyukur saya bisa dikasih kesempatan lebih lama di tempat ini. Dari tadi kita bicara tentang yang paling inti dalam pelajaran dan perjalanan Kristen kita, yaitu tentang hadirat Tuhan. Katakan bersama dengan kita, hadirat Tuhan. Bapak Ibu, yang perlu kita kejar dalam hidup ini sebenarnya cuma satu. Kita cuma butuh hadirat Tuhan. Kita nggak butuh yang lain, hanya butuh Yesus beserta dengan kita. Ada 3 orang yang sangat terkenal dalam Alkitab yang punya predikat berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu pertama Daud, Tuhan Yesus, dan satu lagi namanya Henok. Ya, Daud, Tuhan Yesus, dan Henok. 3 orang ini merupakan orang yang dekat dengan Tuhan, predikat yang sangat dekat dengan Tuhan. Alkitab berkata mereka orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi bicara tentang Yesus, dia punya pelayanan yang luar biasa, yang dahsyat dan hebat. Daud dia raja yang luar biasa, dia bisa mengalahkan beribu-ribu laksa musuh. Tapi bicara tentang Henok, Henok gak punya prestasi apa-apa. Henok hanya orang biasa. Henok tidak ditulis dalam Alkitab sebagai seorang pemimpin pujian yang luar biasa, seorang gembala yang luar biasa, seorang pembuat mujizat yang luar biasa. Tidak diceritakan sedikit pun tentang Henok bahwa dia melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam Alkitab. Tapi Alkitab berkata Allah mengangkat Henok hidup-hidup. Untuk apa? Bersama dengan Tuhan. Kenapa? Cuman satu yang Alkitab catat. Henok bergaul karib dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Berapa lama? 300 tahun lamanya dia berjalan bersama dengan Tuhan. Pak Bu, yang kita kejar itu harusnya Tuhan ya. Amin. Kita hanya butuh Tuhan. Kita nggak butuh yang namanya mujizat, kita nggak butuh yang namanya kesembuhan, kita nggak butuh yang namanya berkat. Saudara nggak butuh itu. Saudara cuma butuh Tuhan, selesai. Kenapa? Waktu Yesus datang dalam hidup kita, dia nggak pernah datang sendiri. Dia datang dengan semua atribut kealahannya datang dalam tubuhnya, dalam dirinya. Waktu kita punya Yesus, kita punya mujizat, kita punya kesembuhan, kita punya berkat, kita punya semuanya. Yang perlu kita kejar bukan berkatnya tapi Yesusnya. Jadi saya mau mengatakan bahwa Pak Bu, kejar hadirat Tuhan melebihi apapun yang akan kita kejar hari ini. Amin. Oh Pak, kan saya butuh usaha saya butuh makan, saya butuh keluarga, anak saya kuliah segala macam. Iya betul Pak. Saya juga sebagai pengusaha, saya juga tahu itu. Tapi saya selalu meluangkan waktu sedikit dalam kesibukan saya selesai untuk tetap mengejar yang namanya hadirat Tuhan. Kenapa kita butuh yang namanya hadirat Tuhan? Kita akan belajar hari ini bersama-sama tentang satu orang yang luar biasa dalam Alkitab, yaitu tentang Daud. Bagaimana Daud bisa menjadi orang yang sangat dekat, begitu dekat dengan Tuhan. Kita buka bersama yuk dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-21. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-21. Semua sudah ketemu? Kita akan baca bersama-sama yuk biar semua kebagian berkata yang sama. 3, 2, ya. Kristus itu harus tinggal di surga sampai seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu kala. Ada satu ayat lagi dalam perjanjian lama yang menyatakan juga tentang pemulihan pondok Daud, yaitu dalam Amos 9 ayat yang ke-11. Kita buka lagi bersama-sama. Amos pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita akan baca bersama-sama Amos pasal 9 ayat 11. 3, 2, ya. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangun kembali seperti zaman dahulu kala. Katakan amin. Pak Bu, kalau kita bicara tentang hadirat Allah nggak bisa kita bicara juga, nggak bisa lepas dari yang namanya Daud. Daud merupakan orang yang sangat berkenan dalam hadirat Allah, yaitu dalam hal pujian dan penyembahan.
Nah, kalau Alkitab berkata dalam perjanjian lama tentang pemulihan Pondok Daud dan kedua kali dalam perjanjian baru tentang yang namanya pemulihan Pondok Daud, berarti hal itu begitu penting sampai diulang 2 kali. Amin. Satu ayat aja begitu penting dalam Alkitab, apalagi sampai diulang sebanyak 2 kali. Allah menganggap bahwa pemulihan Pondok Daud itu begitu penting bagi dia. Sehingga harus diulang 2 kali. Dalam perjanjian lama dia mengatakan aku akan memulihkan kembali yang namanya Pondok Daud. Lalu yang kedua dalam perjanjian baru dia berkata juga aku akan memulihkan kembali yang namanya Pondok Daud. Ada apa sih dalam Pondok Daud itu sehingga Allah ingin memulihkan yang namanya Pondok Daud itu? Mengapa begitu penting bagi Allah untuk memulihkan sebuah pondok? Kalau Bapak Ibu pernah belajar tentang pemulihan Pondok Daud, dalam perjanjian lama itu ada 3 bait. Yang pertama yang namanya bait Musa yang didirikan oleh Musa. Lalu ada namanya bait suci Salomo yang didirikan oleh Salomo. Lalu ada ketiga namanya Pondok Daud. Ketiga tempat ini merupakan tempat hadirat Allah turun. Nah, kalau bicara tentang bait suci Musa, Musa membangun sesuatu bangunan bait Allah yang Allah nyatakan dalam kehidupannya. Allah berkata, Musa tolong dong bangun sebuah pondok, bangun sebuah bait suci tepat seperti yang saya perintahkan kepada kamu. Lalu Musa membangun itu. Lalu kemudian mereka bongkar pasang, lalu Allah memerintahkan kepada Salomo untuk bangun satu bait suci yang begitu megah. Lantainya, dindingnya berlapiskan emas, semua peralatan berlapiskan emas, sangat megah dan bagus sekali. Lalu saya berpikir kenapa bukan itu yang pengen Tuhan pulihkan. Tapi kenapa yang namanya Pondok Daud, yaitu pondok yang saudara tahu tenda pecel lele tahu? Warung-warung tenda itu ya tahu? Cuman pasang tenda terus ditarik patok keliling, tenda cuman biasa. Cuman tenda yang begitu sederhana, tidak semegah yang dibangun oleh anaknya Salomo. Tidak semegah yang dibangun oleh Musa, tapi Allah pengen yang namanya memulihkan yang namanya Pondok Daud. Apa yang Allah lihat dalam pondok itu, dalam hati Daud sehingga Allah pengen memulihkan yang namanya Pondok Daud itu. Hal pertama yang Allah lihat ketika saya pengen mulihkan yang namanya Pondok Daud, yaitu dalam 2 Samuel 6 ayat 1 dan kedua. 2 Samuel pasal 6 ayat 1 dan 2. 2 Samuel pasal 6 ayat 1 dan 2. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baal Yehuda dan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana apa? Tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam bertahta di atas kerubim. Saya senang ketika saya bicara tentang, karena major saya ada di pujian penyembahan. Saya ini merupakan salah satu bahan seminar kita juga. Saya sama Cica Revi juga istri saya, kita sering keliling ya. Jadi saya sering ngajak teman-teman kita bagaimana kalau kita bicara tentang pujian penyembahan. Pak, Bu, surga nggak butuh seorang pengusaha, surga nggak butuh pengkhotbah seperti saya, surga nggak butuh gembala sidang lagi, surga hanya butuh satu, penyembah. Saya ulang sekali lagi, surga nggak butuh pengusaha, pebisnis, nggak butuh. Surga nggak butuh pembicara lagi, udah nggak butuh. Surga udah nggak butuh pemain musik mungkin. Surga hanya butuh penyembah, karena Wahyu berkata nanti di surga hanya ada pujian penyembahan siang dan malam. Bumi ini tempat training kita Pak, Bu. Kalau kita nggak lulus nyembah di bumi, nggak bertahan jadi seorang penyembah di bumi ini, maaf Pak, Bu, ini merupakan perjalanan paling basic. Jangan pernah bermimpi untuk menginjakan kaki kita di surga. Kita harus jadi penyembah. Penyembah bukan berarti Bapak Ibu harus naik mimbar, angkat mic, bukan. Penyembah bukan bicara tentang lagu, bukan bicara tentang nyanyian. Penyembah bicara tentang hati kita. Amin. Nah, kita akan bahas apa itu seorang penyembah. Kita hampir setahun sekali saya keliling dengan tim kita. Beberapa tempat sudah kita datangin dan kenapa saya selalu ngajak tim untuk bicara tentang pujian penyembahan? Karena saya pengen di mana-mana Allah membangkitkan pasukan penyembah yang luar biasa.
supaya surga penuh dengan penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Amin. Sebab nanti tugas kita cuma itu. Kita nggak bisa jualan lagi di sana, kita nggak bisa berbisnis lagi di sana. Kita hanya menyembah, memuji, menyembah siang dan malam di surga nanti. Ini hatinya yang Tuhan tanamkan dalam seorang penyembah. Pak Bu, yang pertama, dalam 2 Samuel 6 pasal 6 ayat 1 dan 2. Daud mengumpulkan pula di sana orang-orang pilihan. Di antara orang Israel 30.000 orang banyak, kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baal Yehuda dengan seluruh rakyatnya yang menyertai untuk mengangkut dari sana tabut Tuhan. Hal pertama yang dipunya kita sebagai penyembah, yaitu rasa lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Untuk menjadi seorang penyembah kita harus punya rasa lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Kalau kita nggak ngejar hadirat Tuhan sungguh-sungguh, sayang banget hidup kita di bumi ini. Karena tugas kita nanti di surga, nyembah Tuhan tok, nggak ngapa-ngapain. Bagaimana kita bisa punya hati seorang penyembah kalau kita nggak punya rasa lapar dan haus akan hadirat Tuhan? Saya ingat cerita ada begitu banyak orang yang berkeliling dengan Yesus. Tapi ada satu perempuan yang dengan merangkak, yang mengalami 12 tahun pendarahan. Dia merangkak dan dia menjamah. Lalu hanya dia yang merasakan hadirat Tuhan itu. Dia yang merasakan kesembuhan. Pada waktu itu banyak orang yang bersentuhan dengan Yesus. Amin. Tapi kenapa hanya dia yang merasakan? Pak Bu, dari sekian banyak jemaat yang hadir dalam gereja, hanya orang-orang yang hadir di tempat ini yang punya rasa lapar dan haus dan akan hadirat Tuhan, yang akan bertemu dengan Tuhan. Kalau enggak, sayang banget kita keluar masuk gereja tapi tidak datang dengan rasa lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Banyak orang yang berdatang mengejar melihat Yesus itu seperti apa sih? Tapi ada satu orang yang namanya Sakeus. Dia datang dengan rasa lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Sampai dia bilang dia pengen tahu seperti apakah Yesus itu. Dia sampai naik ke pohon. Tapi hati Yesus tergerak sama dia. Yesus bilang, saya nggak perlu yang lain. Saya mau nginap di rumah kamu. Saya mau terjadi sesuatu dengan diri kamu. Kenapa? Hanya ada satu orang yang kecil yang naik ke pohon dan pengen melihat seperti apakah Yesus itu. Hanya orang-orang seperti ini yang punya rasa lapar dan haus akan hadirat Tuhan yang akan dijamu oleh Tuhan. Kalau kita nggak punya rasa itu, sayang banget Pak Bu. Mengapa Tuhan pilih pengen memulihkan yang namanya Pondok Daud? Karena hanya dia yang punya rasa lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Waktu dia pertama pemerintah sebagai raja, yang dia kejar hadirat Tuhan. Dia pengen tampil tabut itu datang ke kotanya. Pak Bu, kita harus kejar hadirat Tuhan sungguh-sungguh. Dia pengen tarik hadirat Allah itu. Daud cuma pengen buktinya gini, Pak Bu, mungkin dulu ada pertentangan dari para imam dan para ahli-ahli Taurat mungkin. Karena apa? Yang namanya tabut Allah itu harus nginap di dalam yang namanya bait Allah. Betul ya? Harus ada di ruang Maha Kudus. Nggak boleh keluar dari situ. Nah waktu Daud ambil tabut Allah itu untuk keluar itu, dia bilang saya pengen dong bawa tabut Allah ke kota saya. Saya pengen tabut Allah itu hadir di kota saya. Lalu imamnya berkata, Daud kamu tuh baru jadi raja baru sebentar. Ini sudah menjadi peraturan turun-temurun. Dikatakan bahwa tabut Allah itu nggak boleh keluar dari ruang Maha Kudus. Tapi Daud bilang saya pengen tarik dong hadirat Allah. Karena Daud punya rasa lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Pak Bu, Daud mematahkan begini, Pak Bu. Hadirat Allah bukan monopoli dalam gereja. Hadirat Allah bisa kita bawa kemanapun kita pergi. Di rumah kita, di tempat bisnis kita, di tempat dagang kita, di pekerjaan kita, di studi kita. Kita bisa menarik hadirat Allah kemanapun kita pergi. Oh kalau di gereja kita hidup benar aja deh, hidup suci aja deh, hidup kudus aja deh. Di luar kan udah gak ada Tuhan. Salah. Justru kita harus bawa hadirat Allah yang kita terima di tempat ini. Keluar kemanapun kita pergi. Lalu orang-orang sekitar akan merasakan, waduh saya kalau dekat kamu kok enak ya. Kenapa? Karena kita membawa hadirat Allah dalam kehidupan kita. Kemanapun kita pergi. Yang mau katakan amin. Harus kejar hadirat Allah sungguh-sungguh Pak Bu. Saya ingat saya punya catering melayani di perusahaan. Saya bisa pergi pagi ketemu pagi. Saya punya rumah dekat dengan tempat catering saya, tapi di lantai 3 saya buat kamar karena saya tuh kadang-kadang nggak pulang rumah karena mesti masak dari pagi sampai pagi. Kita melayani catering perusahaan itu 24 jam.
Tapi saya berdoa sama Tuhan jangan sampai dalam kesibukan pekerjaan saya nggak pernah lupa untuk tetap berdoa, cari Tuhan sungguh-sungguh. Umur kita cuma segini Pak Bu, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun ya. Saya pernah ngobrol sama anak saya yang gede sekarang dia pegang usaha sendiri. Dia pegang kafe, resto sendiri. Saya ngomong sama dia mulai capek kerja, capek. Saya bilang tetap aja kerja terus, capek emang iya capek. Tapi waktu pulang saya ngobrol sama dia, Kak jangan pernah lupa. Kakak dalam kecapean kakak, dalam kesibukan kakak tetap harus kejar yang namanya hadirat Tuhan. Doa sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya ngobrol sama dia, hidup kita tuh cuma sebentar Kak. 70, paling kuat 80. Alkitab berkata bisa sampai 120. Segini. Kita boleh pikirkan ini. Tapi ingat, selesai kehidupan ini, ada kehidupan kekekalan yang menanti kita. Amin. Kita perlu pikirkan itu juga. Kita usaha, Alkitab berkata, Paulus pernah berkata nih, kita boleh ngoyo, boleh ngotot untuk perkara jasmani kita. Tapi sebentar maaf Pak Bu, itu semua kita makan kita buang ke jamban, selesai. Tapi pikirkan, ada kehidupan kekekalan yang akan menanti kita setelah kematian. Ada kehidupan dua kekekalan, surga kekal sama neraka kekal. Pak ini agak menakutkan gak apa-apa ya? Aman ya, saya pulang aman ya? Saya tetap ditraktir makan kan? Jangan sampai saya pulang gak dikasih makan nih. Agak keras emang, tapi saya percaya jemaat sini akan bertumbuh. Amin. Kita punya kehidupan kekekalan harus kita kejar. Kita boleh ngotot dan ngoyo untuk hal-hal yang jasmani. Tapi ingat, perkara rohani gak boleh kita tinggalkan. Ya, harus kita pikirkan. Kenapa saya bilang ini paling basic tentang hadirat Allah? Sebab ini menjadi inti dari pelajaran kekristenan. Saya ngajar anak-anak saya untuk mereka tetap mengejar yang namanya hadirat Allah. Dari SMP mereka udah khatam Alkitab karena saya harus pantau mereka tiap hari harus baca Alkitab, tiap hari harus saat teduh dari kecil. SD bahkan mereka udah pernah khatam 1 kali, sekarang mereka udah khatam Alkitab berkali-kali. Tapi saya ngomong sama mereka tetap kejar yang namanya hadirat Allah. Kenapa? Saya sebagai orang tua gak bisa mungkin ninggalin harta yang banyak buat mereka, tapi saya pengen ninggalin Yesus buat mereka. Bapak Ibu yang punya anak-anak, mari tuntun mereka untuk dekat sama Tuhan. Pergaulan di luar itu begitu jahat, begitu luar biasa. Saya kemarin dapat kesempatan untuk dipanggil untuk jadi pembicara inti dalam youth camp di kota Tulung Agung. Tapi menjelang sebulan sebelum acara, kita acara udah dari lama tuh. Terus mereka bilang, Kak, boleh nggak kakak datang dengan tim anak-anak muda? Saya bilang, gimana datang dengan tim anak-anak muda? Saya coba menghubungi, mereka siap sih. Tapi untuk perjalanan ke sana tuh lumayan, biayanya gede, lingkungannya gede gitu. Tapi saya ngomong mereka, gimana anak-anak muda siap? Siap Kak, kita maju. Saya bilang, ingat ya, kalau kita sampai ke sana, satu yang kita bawa, cuman satu. Kita nggak bisa ngerubah manusia. Tuhan yang bisa rubah. Yang kita bisa bawa, yaitu hadirat Allah dalam kehidupan mereka. Karena yang bisa rubah mereka cuman Tuhan. Amin. Waktu kita bawa hadirat Allah menyelesaikan semua perkara dalam kehidupan kita. Waktu kita punya hadirat Allah, kita punya semuanya. Saya juga cukup banyak usaha saya waktu pandemi kemarin, kafe saya 2 tutup, catering saya habis, perusahaan, terus ada aset yang perlu kita mulai ini, tapi saya berdoa sama Tuhan, saya boleh hilang semuanya nggak masalah buat saya. Tapi jangan pernah ambil rohmu daripada. Saya cuma butuh itu untuk bertahan hidup. Saya cuma butuh itu untuk bertahan hidup. Saya cuma butuh hadirat Allah dalam kehidupan saya. Punya rasa lapar dan haus akan hadirat Allah itu begitu luar biasa Pak Bu. Mari kita kejar hadirat Allah sungguh-sungguh, yang mau katakan amin. Kejar hadirat Allah dimanapun kita berada. Kerja tetap, sekolah tetap. Tapi kejar hadirat Allah lebih utama dari semuanya. Katakan amin. Karena kita butuh itu dalam kehidupan kita. Allah melihat ini, Daud tuh punya ini. Kenapa dia bukan memulihkan yang namanya bait suci Salomo yang begitu megah. Dibangun dengan luas yang luar biasa, semua mesbah ukupannya, tempat penyembahannya, bokor ukupannya, semuanya dilapisi emas. Kenapa bukan itu? Tiang-tiang pilar-pilarnya ini dilapisi oleh emas. Kenapa Tuhan tidak tertarik dengan itu? Tuhan gak pengen bangun kembali yang namanya bait suci Salomo.
Tuhan pengen bangun yang namanya Pondok Daud. Karena Daud satu-satunya orang yang waktu dia membangun pondok ini punya rasa lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, Pak Bu. Masalah boleh datang silih berganti. Tapi ingat, ketika kita punya hadirat Allah, Daud pernah berkata gini, saya nggak apa-apa hancur. Tapi selama saya hancur dalam tangan Tuhan yang kuat, saya nggak pernah takut. Amin. Mari kita luangkan waktu kita sejenak di sela-sela kesibukan kita untuk berdoa sama Tuhan. Ucapan syukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan gitu loh. Ada satu lagu yang cukup bagus yang saya sering nyanyikan ketika saya teduh. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Saudara, jadikan itu menjadi keinginan dalam hati kita tiap hari. Cuman pengen nyembah Tuhan. Sembah Tuhan. Kita boleh berdiri sampai dengan hari ini. Pak, Bu, semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena pikiran kita, bukan karena hasil kerja kita, enggak. Tuhan bikin kita bego dalam sekejap bisa kok, ya. Benar. Mari angkat tangan kita, katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kejar Tuhan sungguh-sungguh, amin. Kalau kita nggak punya rasa lapar dan rasa hadirat Tuhan, sayang banget. Tuhan hanya menjamah orang-orang yang punya rasa lapar dan haus. Mungkin kita hadir sekian banyak di tempat ini, begitu banyak orang. Jemaat yang digembalakan oleh gereja kami, gembala rayon kami Pak Wiweko, mungkin sekarang sekitar 4.000-an ya, 4.000 lebih, 6 kali ibadah, sekolah minggu mungkin sekitar 1.500. Pak Bu, di gereja kami belakangan ini setelah pandemi masuk gereja-gereja besar. Ya, gereja-gereja besar banyak banget ya datang ke tempat kita ya untuk buka. Ada jemaat yang keluar, tapi kita melihat setiap hari Tuhan juga tambahkan dengan jemaat yang baru. Kenapa? Banyak yang kita ngomong, kita tekankan sama kuatkin hadirat Allah di tempat ini. Waktu orang datang ke tempat ini mereka merasakan hadirat Allah, dijamah oleh Tuhan, mereka gak bakalan keluar dari pintu gereja ini. Amin. Pemuji penyembah yang kita kejar cuma satu. Tanam hadirat Allah kuat di tempat ini. Orang akan datang dengan sendirinya. Di gereja kami banyak gereja-gereja besar yang bertumbuh. Tapi kita tidak melihat ada pengurangan dalam gereja. Mereka pergi juga, pindah gereja juga banyak. Tapi yang datang juga banyak ke tempat kita. Karena saya selalu ngomong, mari kita kejar hadirat Allah sungguh-sungguh. Pemuji penyembah tetap kejar yang namanya hadirat Allah. Waktu kita nyembah, waktu kita ngejar hadirat Allah, jemaat akan datang dengan sendirinya. Mereka waktu sudah datang dengan rasa lapar, mereka akan datang terus ke tempat ini. Kenapa? Mereka dipuaskan di tempat ini. Kalau lihat bangku-bangku yang kosong di tempat ini,
Jangan pernah takut. Mari, jemaat di tempat ini dan pengerja, kita berdoa biar hadirat Allah tetap kuat di tempat ini. Waktu kita nyembah, waktu mereka merasakan hadirat Tuhan, mereka akan datang ke tempat ini dengan sendirinya. Yang sesuai yang saya katakan amin. Kejar, masih muda-muda juga ngejar hadirat Allah. Jangan pernah bermimpi, oh saya kan masih muda, masih senang main, jangan. Kejar hadirat Allah tetap sungguh-sungguh. Saya selalu berkata anak-anak saya, mari kamu tetap, walaupun mereka sekarang satu udah kuliah, satu udah megang usaha, kita bilang tetap kejar hadirat Allah. Dari kecil saya bina mereka, tetap kejar yang namanya hadirat Allah. Di luar itu pergaulan cukup ini ya sekarang anak-anak muda ya. Kalau saya melihat teman-teman anak saya dari waktu mereka kuliah, mereka balik lagi yang cewek-cewek, wah pergaulannya udah mereka mulai nge-vape, mulai ngerokok di mana-mana gitu. Di kafe anak saya waktu mereka datang ketemu dengan anak saya, wah saya bilang kakak harus jadi berkat buat mereka. Kakak harus jadi contoh buat mereka. Tetap pegang teguh iman kakak. Jangan pernah digeser. Dengan cara apa? Tetap pegang yang namanya hadirat Allah. Katakan hadirat Allah. Yang paling penting dalam pelayanan kita bukan bisnis kita, bukan pelayanan kita. Bahkan bukan apa yang kita pengen kejar, lebih penting jangan kejar sesuatu lebih daripada saudara mengejar yang namanya hadirat Allah. Maaf kata tadi saya bilang, yang kita makan, yang kita kejar itu, kita buang ke jamban juga kok. Tapi ada satu perkara rohani yang harus kita kejar dalam kekekalan nanti, yaitu apa? Hidup bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Amin. Pikirkan perkara itu juga. Yang kedua, kenapa Tuhan pengen memulihkan yang namanya Pondok Daud? Ada apa sih dalam Pondok Daud? Pondok yang sangat sederhana. Cuman dari tenda, ditarik patoknya, lalu cuman ditancapin doang gitu, lalu ditaruh tabut Allah di tempat itu. Apa yang membuat tabut Daud itu begitu spesial? Pondok Daud itu begitu spesial sehingga Tuhan pengen memulihkan namanya Pondok Daud. Yang kedua, setelah kita punya rasa lapar dan haus akan hadirat Tuhan, 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-9. 2 Samuel pasal 6 ayat 9. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Ini ada cerita sebelumnya begini, jadi ada satu saat mereka bawa tabut itu ditaruh di atas yang namanya gerobak ya, pedati gitu. Lalu mereka dorong, ditarik sama lembu, tiba-tiba pada satu titik dalam pengirikan nauk, tiba-tiba kereta ini kelincir. Saudara tahu cerita itu ya, sudah pernah diceritakan di tempat ini ya. Dan tabut Allah itu mau jatuh. Lalu ada satu orang yang namanya Uza. Uza dengan kepedeannya dia pengen pegang yang namanya, dia pengen nolong, dia pengen nahan yang namanya tabut itu. Tapi kemudian dia dilanda murka Tuhan dengan sangat, kata Alkitab dengan sangat, lalu mati seketika. Ada apa di balik? Dia bilang Tuhan gak iseng loh. Tuhan bukan iseng, mati loh, gak mungkin. Uza ini merupakan anak dari Abinadab. Jadi waktu setelah tabut Allah ini diambil, mereka taruh di rumah Abinadab. Abinadab ini seorang imam, lalu dia taruh di tempat itu. Jadi Uza ini tiap hari sebagai anak seorang imam, dia biasa dong bersihin tabut Allah itu, dia lap, dia ngapa-ngapain, tiba-tiba pada suatu ketika dia karena merasa biasa dengan hadirat Allah ini. Dia suka ngelap, dia suka bersihin, dia suka lihat, oh ini hadirat Allah, oke. Dan waktu mau jatuh dia pegang. Tapi ingat, Allah membunuh Uza bukan karena Uza aja, tapi Allah membunuh Uza demi Daud. Supaya Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu dikatakan begini, Daud menaruh tabut Allah itu setelah Uza mati, dia menaruh dalam rumah Obed-Edom. Obed-Edom ini seorang suku Yehuda, dia penyembah, dia pemain musik. Jadi waktu dia taruh di rumah situ, dia melihat setelah dia pulang kok 3 bulan lamanya Obed-Edom diberkati dengan luar biasa. Apa yang menyebabkan? Satu membunuh, satu memberkati. Barang yang sama, 2 benda yang sama. Tapi waktu Uza pegang dia mati. Waktu taruh di rumah Obed-Edom dia diberkati 3 bulan lamanya. Dan Alkitab berkata berkatnya dia, waktu Tuhan memberkati dia, sampai terdengar oleh seluruh penjuru dan Daud sendiri negar. Apa yang membuat sampai Alkitab tabut Allah ini bisa menjadi 2 fungsi? Saya punya barang nih. Barang ini habis disentuh sama seseorang mati, ya. Ini habis dipegang mati, orangnya selesai. Lalu, maaf namanya siapa Pas tadi? Saya lupa. Iya. Lihat nih, di depan matanya benda ini harus dibunuh orang nih. Lalu saya pegang nih.
tolong pegang dong. Ini habis lihat bunuh orang. Waktu pegang itu rasanya gimana? Habis ngebunuh orang loh. Perasaan yang paling pertama dirasakan apa? Ini habis ngebunuh orang nih benda ini. Takut. Benar ya? Waktu dia pegang benda ini habis ngelihat ini habis bunuh orang nih. Tapi waktu ditaruh kan takut. Daud bunuh Usa supaya Daud menjadi takut akan dia. Alkitab berkata lalu takutlah Daud kepada Tuhan. Tapi waktu Daud jadi takut, kenapa ditaruh di rumah Obed-Edom? 3 bulan lamanya diberkati oleh Tuhan. Pak Bu, merasakan hadirat Allah boleh, lapar dan haus akan hadirat Allah boleh. Tapi Daud menjadi mengerti respon kita terhadap hadirat Allah. Waktu hadirat Allah itu turun menjadi kunci. Berkatkah atau kutuk akan kita terima dari Tuhan? Sekali lagi saya katakan, saya ulang sekali lagi. Pak Bu, waktu hadirat Allah dalam turun dalam kehidupan kita itu penting. Tapi respon kita, waktu hadirat Allah itu datang dalam kehidupan kita, akan menjadi penentu. Berkatkah? Apa kutuk yang kita terima dari Tuhan? Waktu kita main-main dalam hadirat Allah, Usa merasa biasa dengan hadirat Allah itu. Dia biasa lihat di rumahnya. Jadi waktu jatuh, saya pegang aja deh, udah biasa kok saya sentuh. Waktu kita dalam hadirat Allah, waktu kita menyembah datang dari hadirat Allah, mari kita belajar untuk takut dan hormat akan hadirat Allah itu. Yang mau dengan saya katakan amin. Waktu hadirat Allah turun itu bukan hal yang, itu bukan barang murahan Pak Bu. Kita dapat hadirat Allah itu gampang, susah, tapi keluarnya gampang. Betul ya? Waktu kita dapat hadirat Allah itu dapatnya susah, tapi keluarnya gampang. Kita Tuhan. Waktu Tuhan dapat hadirat, keluar kita kesenggol mobil kita. Atau enggak kaca spion kita kesenggol motor orang. Wah, langsung tiba-tiba langsung naik. Gampang banget keluarnya. Beda ya, roh Allah sama roh setan tuh manifestasinya beda. Kalau roh Allah masuk, itu manifestasi dulu, keluarnya diam-diam. Ya, jadi waktu roh Allah masuk mikir begitu tuh, wah kita waduh Tuhan terima kasih, wah manifestasi. Tapi keluarnya tiba-tiba kita nggak sadar kita masih ada roh Allah apa enggak. Tapi waktu roh setan masuk beda. Masuknya diam-diam, keluarnya manifestasi. Bener ya? Keluarnya kita manifestasi, itu roh setan. Mari belajar untuk takut dan hormat akan hadirat Tuhan. Alkitab berkata ada banyak orang yang main-main dalam hadirat Tuhan lalu mereka game over. Saya bukan nakutin ya. Enggak ya. Saya diundang lagi enggak nanti? Takutnya habis pulang ke sini saya enggak dipanggil lagi nanti. Hofni dan Pinehas. Ada Nadab dan Abihu. Mereka yang dekat dengan tabut Allah. Tapi mereka bisa mati dalam hadirat Allah. Kenapa? Mereka bermain-main dalam hadirat Allah. Bukan kita, nanti saya pegang saya mati. Enggak. Tapi waktu hadirat Allah turun, waktu kita nyembah Tuhan, mari kita belajar takut dan hormat sama Tuhan. Dulu saya pengurus DP3 sama CFI ini, saya ngomong sama pemain musik, pelayan Tuhan yang ada di saya. Kita punya dulu hampir 140-an kalau nggak salah imam musik. Saya ngomong sama mereka waktu saya pengurus, mari kita belajar untuk hormat dan takut hadirat Allah. Saya nggak mau lihat pemain musik ada itu istirahat break. Waktu kita nyembah Tuhan dengarkan saya, Tuhan, wah Tuhan terimalah pujian penyembahan saya. Waktu mau ngomong dia lagi main handphone sendirian. Lagi update status sendirian. Tuh bilang enak banget loh, suruh saya dengar, tapi kalau saya mau ngomong dia malah asik sendiri. Kalau di kita dulu ujian kependetaan, jadi saya begini-begini ujian juga ya. Jadi bukan pendeta keluaran ya, keluaran sekolah, ini pendeta kejadian, saya ini pendeta kejadian. Jadi tiba-tiba suruh jadi pendeta gitu sama gembala saya. Sebenarnya nggak pengen, sebab kalau saudara percaya saya pendeta ya, masih percaya saya pendeta ya, ya. Saya saja ini sampai sekarang nggak percaya kalau saya jadi pendeta nih, belum percaya gitu. Tapi ya itu semua karena kemurahan Tuhan. Jadi kita ada ujian yang namanya Doulos Camp. Doulos Camp itu kita diajar di sana bagaimana kita taat, takut dan hormat sama komandan kita. Waktu mau naik PDP ke PDM kita ikut ujian ada modulnya gitu loh. Setiap masuk kita disuruh handphone matiin semua. Nggak boleh ada handphone dinyalain. Semua dimatiin. Begitu mereka masuk dan lihat handphone nyala, masuk. Kita punya 7 nyawa. Jadi ada 7 kotak. Kalau kita buat kesalahan 1 disilang, mati kita. Kalau 7 disilang, selesai, kita nggak lulus jadi pendeta.
Jadi waktu kita masuk kita, kamu udah matiin belum handphonenya? Kamu udah matiin belum handphonenya? Ayo matiin. Kita sebagai, saya dulu ketua kelompoknya. Jadi saya paling takut. Soalnya apa-apa yang dipanggil, ketua kelompok dulu yang dipanggil. Kenapa tuh anak buah kamu gak matiin handphonenya? Yang ngajar kita ada dari pembinanya, ada dari Kopassus juga ya. Jadi kenapa kamu gak matiin? Ini Pak lupa anak-anak, wah besok pas datang, matiin. Kalau gak matiin, gue matiin lu ya. Oh salah gitu ya. Pokoknya kamu harus matiin semua. Masuk kita, tetap aja ada yang hidup juga salah satu orang yang ngeyel gitu kan. Datang kita panggil sampai kita terakhir nyawa kita tinggal satu, udah 6 dicoret tinggal satu lagi, saya nggak lulus jadi pendeta nih, aduh gimana nih. Lalu dibilang untuk yang sesi terakhir, 1 orang salah, 1 angkatan ini dicoret nyawanya. Nah loh, 1 orang yang bersalah, 1 angkatan kita itu dicoret nyawanya. Jadi kita mau gimana? Semua kumpul sebelum masuk ruangan. Ayo periksa semua anak buah 1, kalau ini bisa kita gebukin rame-rame nih kalau dia salah nih. Lalu ketika selesai kita dilantik jadi pendeta, tiba-tiba ada kesaksian dari guru sekolah minggu. Kata-kata itu gak pernah saya lupa, dia bilang gini, kalau ketakutan kita kepada komandan kita, dan kita memasang ketakutan seperti rasa takut kita kepada Tuhan, hidup kita aman. Katakan aman. Hidup kita akan aman waktu kita punya rasa takut dan gentar akan Tuhan. Wah, saya melihat waktu Herodes, dia tidak menghormati Alkitab, berkata dia tidak hormat sama Tuhan. Lalu turun malaikat Tuhan menamparnya dan akhirnya dia mati dimakan cacing. Ya itu ada ayatnya ya. Ntar saya buka semua, kita jadi seminar nih. Tapi Pak Bu, belajar takut dan hormat akan hadirat Tuhan melebihi apapun. Waktu Tuhan datang dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, jangan pernah main-main dengan hadirat Tuhan. Mari sungguh-sungguh bertobat. Lepasin diri dari semua dosa yang kita ini. Karena apa? Waktu kita mulai mengandalkan Tuhan dan takut, hidup takut dan hormat akan Tuhan, hidup kita akan aman. Amin. Usaha kita aman, bisnis kita aman. Aman bukan berarti tidak ada masalah. Pak Bu, masalah boleh datang. Masalah itu harus terjadi dalam kehidupan orang percaya. Dan itu nggak perlu kita doain. Pak, kirim masalahnya. Pak Pendeta, bagi saya masalah nggak perlu. Selama kita bernapas, selama kita hidup, yang namanya masalah pasti menghampiri hidup kita. Amin. Apa ada orang di sini tidak punya masalah hari ini? Yang hidupnya aman-aman aja? Enggak ada ya? Sama dong kayak saya. Hidup kita semua ada masalah. Tapi di tengah masalah itu mari kita tetap kejar yang namanya hadirat Tuhan. Lalu hormat dan takut akan Tuhan sungguh-sungguh. Yang terakhir, mengapa Tuhan pengen pulihkan yang namanya Pondok Daud? Mengapa Tuhan pengen pulihkan yang namanya Pondok Daud ini yang cuma sederhana dan bukan kemah Musa? Musa membangun kemah itu tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Dibangunlah tempat dari tenda yang cukup tebal, bahkan Alkitab berkata 7 lapis tenda Musa itu. Atapnya 7 lapis, lapisan paling atas itu ditutup dengan kulit lumba-lumba. Susah banget di padang gurun nyari kulit lumba-lumba. Tapi Tuhan perintahkan tepat dan Musa membangun tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepada dia. Tapi kenapa Tuhan tidak pengen pulihkan itu? Tuhan pengen pulihkan yang namanya Pondok Daud yang sederhana. Dalam 1 Tawarik 16 ayat 37. Lalu Daud meninggalkan di sana, di hadapan tabut perjanjian Tuhan itu, Asaf dan saudara-saudaranya sepuaknya untuk tetap melayani di hadapan tabut itu sama seperti yang patut dilakukannya setiap hari. Katakan setiap hari. Setiap hari. Ada satu, jadi waktu itu Asaf ini dipanggil. Saudara, kalau kitab Mazmur itu banyak penulisnya ya. Ada Daud, ada salah satu penulis tuh dari yang satu lagi tuh yang saya pengen tuh Asaf ini. Asaf ini penulis kitab Mazmur juga. Ada lagu yang terkenal dari Asaf waktu dia datang disuruh duduk tongkrongin yang namanya tabut Allah itu. Suruh jagain lalu menyembah di situ, memuji keling itu tiap hari. Tiap hari kerjanya cuma nyembah di hadapan tabut itu. Lalu dia mulai tabut dia begini, oh ini tabutnya tahu yang saya lihat tiap hari, yang saya dengar. Tabut Allah itu zaman dulu melambangkan yang namanya hadirat Allah. Ya kalau kita bicara tentang tabut Allah, kita bicara tentang hadirat Allah. Oh ini tuh yang saya lihat tiap hari. Oh ini loh yang saya dengar tiap hari loh. Oh ini terakhir saya bisa berhadapan muka dengan tabut itu. Lalu keluar nyanyian dia yang cukup bagus. Dia ngomong begini dalam Alkitab, dalam kitab Mazmur. Selain kau tiada yang lain, ada padaku
di surga selain Kau tiada yang lain yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Waktu dia berhadapan dengan tabut Allah, lalu dia mulai melupakan semua. Dia bilang, Tuhan, saya cuma butuh ini. Dilihat tabut Allah itu di depan dia, si Asaf ini duduk diam, lalu dia berkata, Tuhan, sekalipun batinku dan hatiku habis lenyap, sekalipun usahaku mungkin tak jalan baik-baik saja, sekalipun orang memandang saya sebelah mata, sekalipun saya cuma orang biasa, sekalipun saya gak punya apa-apa, tapi selama saya bisa memandang hadirat Allah-Mu, hadirat Allah itu, saya punya semuanya dalam hidup saya. Amin. Kita mungkin gak dianggap orang, dalam pelayanan kita mungkin kecil, dalam keluarga kita mungkin keluarga yang paling dipandang sebelah mata. Mungkin orang mau lihat, kamu siapa sih? Gak peduli. Selama kita pegang hadirat Allah, kita punya semua dalam kehidupan kita. Sekalipun batinku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Masuk pandemi tahun kedua. Dari tahun pertama saya cek, nih keuangan aman Pi. Saya punya catering dulu 1.200 di tempat saya per hari. Saya lagi join sama teman 9.000 per hari. 1.000 pack per hari. Saya punya cafe. Saya tanya, Mi masih aman-aman. Masuk tahun berikutnya, tahun kedua Mi masih aman ya, tinggal dikit sih Pi. Tapi kita karena cafe mesti tutup, tidak beroperasi. Ada PT yang saya pegang harus close. Dia pengurangan karyawan, akhirnya dia harus tutup. Lalu catering saya tinggal berapa? Tinggal 100 atau enggak sekitar 60 pack per hari. Saya mesti oper ke sepupu saya karena mengurangi beban karyawan saya. Karyawan saya pulangin dulu, saya bilang pulang dulu ya, nanti kalau ada ini saya panggil lagi kalian. Lalu istri saya bilang, Pi kayaknya keuangan kita mulai enggak sehat. Saya cuma doa sama Tuhan, ayo kita doa ya Mi. Saya bilang, Tuhan, saya pernah ada di titik terendah. Saya masuk Jakarta juga gembel dulu. Saya nginep dari rumah teman ke rumah teman, udah bosan saya pindah. Lalu Tuhan berkati saya. Saya bilang dulu saya pernah ada di titik paling rendah. Maaf kata, seandainya Tuhan bawa saya ke situ lagi, saya tidak masalah. Yang penting sekarang saya punya Tuhan. Saya punya hadirat Tuhan. Dulu saya masuk di Cikarang tidak punya Tuhan. Hidup berantakan. Tapi lebih baik hidup saya berantakan, saya punya Tuhan sekarang. Tapi Tuhan tetap jaga. Tuhan mulai pulihkan satu persatu. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Sekalipun batinku dan habisku. Ada satu orang yang waktu dia orang kaya. Lalu dia pergi ke suatu toko, dia ketemu yang namanya mutiara. Dia ketemu satu mutiara, terus dia lihat mutiara, kok mutiara ini bagus sekali ya. Saya pengen dong mutiara ini, akhirnya dia taruh di nitip, Pak titip ya mutiara ini, saya taruh sebentar, saya pulang. Berapa harganya? Wah ini tak ternilai harganya. Ini mutiara ini mahal sekali, pokoknya mahal sekali. Dia bilang ya udahlah, saya titip dulu deh. Lalu dia pulang. Dia jual semua usahanya, dia jual semua asetnya, rumahnya. Bukan ini yang ntar saudara lakukan, bukan ini ya. Ini bukan tujuan
khotbah ini. Tapi saudara tetap boleh usaha boleh. Tapi ini yang saya cerita tentang orang kaya ini. Dia jual semuanya, lalu dia kumpulin semua harta yang dihasil penjualan itu. Mungkin dia pamit, ayo karyawan, teman-teman semua, maaf perusahaan saya mau tutup. Saya nggak jualan lagi karena ada satu yang pengen saya beli gitu. Dan ini harus senilai harga semua aset saya. Dia jual semua, lalu dia bawa uang ini kepada toko penjual mutiara itu. Dia bilang ini semua harta yang saya punya. Lalu ya udah deh, dikasihlah mutiara itu. Dia bawa mutiara itu, dia duduk, lalu kayak mungkin dia nyalain api unggun karena udah tidak punya rumah lagi di pinggir jalan, mungkin dia nyalain api sambil dia memandang mutiara dengan mata berkaca-kaca. Dia melihat ini tak ternilai dibanding dengan semuanya. Ini sungguh berarti. Lalu teman-teman bilang, kamu bego banget sih. Masa kamu jual semua aset kamu demi mutiara ini? Tapi waktu dia ketemu ini dia memandang. Lalu Tuhan mau lihat sebenarnya siapa yang bego. Orang yang tidak menghargai hadirat Allah. Itu orang yang sangat malang di bumi ini. Tapi waktu dipegang hadirat Allah itu, ini ilustrasi tentang hadirat Allah. Perumpamaan tentang hal kerajaan sorga itu seperti orang kaya yang membeli mutiara itu. Waktu dia ketemu yang namanya Tuhan. Tuhan tuh gak bisa kita bandingkan dengan semua yang kita miliki di bumi ini. Katakan amin. Gak bakalan bisa kita bandingin. Selama kita punya Tuhan, saya bilang kita punya segalanya. Selama kita punya Tuhan, Tuhan pasti beresin semua masalah di kehidupan kita. Yang penting kita kejar Tuhan sungguh-sungguh. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Dia lihat yang namanya tabut Allah itu, Asaf berkata, aduh Tuhan, dalam Mazmur dia tulis, sekalipun batinku dan hatiku habis lenyap, sekalipun saya sakit, saya gak butuh yang lain. Dulu saya kena COVID udah 3 kali kalau gak salah saya kena COVID itu. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang kedua yang saya hampir selesai, waktu zamannya Delta ya. Saudara tahu Delta? Saudara, kita masih duduk hari di tempat ini dengan baik-baik saja. Saudara harusnya patut bersyukur sama Tuhan. Amin. Waktu Delta, om saya meninggal, seminggu kemudian sepupu saya, berapa hari kemudian cicinya istri saya. Dan kita harus pulang ke Jawa, ke Tulungagung. Istri saya orang Tulungagung. Dalam perjalanan itu kok badan saya mulai gak enak ya. Ini yang Delta itu yang kedua kalau gak salah ya. Saya mulai, aduh kok Tuhan badan saya gak enak nih. Terus saya bilang sama ponakan saya, kamu tolong nyupirin dong. Saya waktu di rest area itu saya udah gak kuat. Badan mulai panas dingin. Lalu mereka pergi, kita satu mobil dengan istri dan anak saya, kita pergi ke Tulungagung. Sampai Tulungagung saya selesai di itu, tepar di itu gak bisa ngapa-ngapain. Saya di tempat tidur, saya bilang kalian pergi ngelayat cicimu, saya di tempat. Tapi di dalam situ saya rasa badannya gak enak, panas, dingin gak enak. Saya bilang aduh Tuhan gimana, istri saya mau makan, saya makan gak enak. Pokoknya selama berapa hari di sana saya tetap di dalam hotel, gak bisa keluar. Panas, dingin, selesai, aduh saya udah mulai kebayang-bayang om saya, sepupu saya, cicinya istri saya, aduh apakah anak-anak saya masih kecil-kecil, bukan kecil-kecil udah gede juga, tapi gimana saya nih. Tapi waktu mereka pergi saya cuman tiap hari saya berlutut. Mereka gak tahu tuh saya berlutut Tuhan, saya cuman mau muji nyembah Tuhan. Seandainya sesal saya pun saya tahu kemana saya pergi saya bilang. Tapi Tuhan kalau saya pergi Tuhan jaga istri anak saya. Mungkin 4 hari kita di situ, badan saya gak enak banget. Waktu yang pertama itu saya sebenarnya pengen ngajar, saya ada buka kelas kuliner bersama dengan anak saya. Saya pengen ngajar kuliner di Malang waktu itu karena mereka undang kita untuk bikin kelas kuliner sekalian pelayanan juga. Jadi waktu saya cek karena naik pesawat kan mesti pakai tes PCR ya, anti swab itu saya tes ternyata positif. Loh saya bilang kan saya sehat-sehat aja. Lalu yang saya bilang udah saya PCR sekalian deh, ternyata positif juga. Saya pulang, istri saya udah telepon anak saya, papi kena COVID. Wah saya masuk dari depan pintu pagar, di kamar depan saya anak saya, kak kenapa kak? Papi COVID ya? Iya pak. Aduh saya bilang aduh kasihan banget. Saya bilang di anak-anak saya kan. Saya buka baju luar, saya naik ke lantai 2 di kamar saya tutup pintu, saya berdoa Tuhan saya gak mau. Karena waktu itu emang mencekam banget. Saya kalau ingat saya berdiri sampai hari ini, kenapa sih Tuhan gak panggil saya? Oh ternyata Tuhan bilang kan kamu mesti pelayanan di GBI Semarang Indah ya hari ini ya. Ngapain kamu dipanggil dulu? Tetap pelayanan dulu lah ya. Lalu saya setiap pulang pergi ke kamar mandi, saya selalu lihat kaca cermin. Istri saya kan biasa, ibu-ibu kan suka berdandan ya. Dia punya cermin gede, melebihi lemarinya. Lebih gede cerminnya daripada lemarinya. Jadi ada di situ setiap saya pergi, saya lihat kaca itu, lalu saya mundur kembali. Saya lihat, sebenarnya tadi saya cuma lewat. Waktu saya mundur lagi saya bilang, wah
saya harus bergumul nih, berperang di sini. Saya ngomong, lihat kaca itu saya bilang, George, kamu akan punya paru-paru yang berseri, paru-paru yang sehat dalam Tuhan Yesus. Tapi saya batuk makin kencang, makin parah. Itu kalau saya ronsen mungkin udah selesai saya itu. Udah putih semua. Saya bilang, George, kamu akan punya paru-paru yang bersih, paru-paru sehat dalam nama Yesus. Paru-paru yang baru dalam nama Yesus. Saya pergi ke kamar mandi, saya pulang lagi, saya lihat kaca lagi. Saya tunjuk diri, saya katakan lagi. Saya berdoa, Tuhan jamah. Dan itu waktu itu semua keluarga saya COVID. Anak saya, istri saya, anak saya 2, istri saya, semuanya kita COVID satu ruangan. Dan mereka di bawah. Waktu karena COVID saya mulai merasakan pisah ranjang sama istri saya ya. Karena dia harus nemenin anak saya di lantai 1, dua-duanya saya di atas sendiri. Tapi dalam kesendirian saya tahu bagaimana kita bisa bergumul, mendekatkan diri sama Tuhan. Sungguh-sungguh, kejar yang namanya hadirat Tuhan. Lalu semua Tuhan bereskan. Pak, Bu, yang pertama, kita harus punya rasa lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Dari sekarang kita mulai. Untuk apa? Kepentingan kekekalan kita nanti. Pak, Bu, perjalanan kekekalan tidak dimulai waktu kita mati. Enggak, perjalanan kekekalan dimulai hari ini. Waktu kita hidup, hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita kejar hari ini akan menentukan posisi kita dalam kekekalan nanti. Kejar yang benar, yaitu namanya hadirat Allah. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekalipun batinku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah selama-lamanya. Naikkan pujian dari awal. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah selama-lamanya. Sekalipun batinku dan hatiku, makasih Bapak, habis gunung batu, Yesus, 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 dan bagianku, tetaplah selama-lamanya. Mari Pak Bu, miliki hati yang lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Waktu kita hari ini saya berdoa supaya kita semua mari kejar hadirat Tuhan. Doa sama Tuhan sungguh-sungguh. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, nggak tahu. Saya pun juga nggak tahu. Tapi apakah kita punya hati itu? Cari Tuhan sungguh-sungguh di tengah-tengah kesibukan kita. Apapun pekerjaan kita, apapun usaha kita, apapun yang kita lakukan, tetap utamakan doa, kejar hadirat Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan tiap hari. Sebab ini akan menjadi pegangan dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, dalam bisnis kita, mari kita berdoa Tuhan. Dalam studi kita, mari kita berdoa, cari Tuhan di situ. Dalam gereja ini, mari kita kejar hadirat Tuhan benar-benar sungguh-sungguh di tempat ini. Supaya ketika orang datang dapat mereka merasakan betapa hadirat Tuhan kuat di tempat ini memenuhi setiap orang yang datang dengan rasa dan lapar haus akan Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa hari ini Tuhan. Hamba mengangkat tangan hari ini Tuhan. Berikan kepada kami hati itu Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan.
Kami mengerti sekarang Tuhan bahwa hadirat-Mu harus menjadi prioritas yang utama dalam dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami lebih mengejar yang lain daripada hadirat-Mu Tuhan. Yesus, 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 tanamkan itu Tuhan. Mari hamba berdoa Tuhan, lepaskan roh lapar dan haus akan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Biar kami pengerja jemaat tempat ini mulai merasakan Bapa betapa kami merindukan Engkau lebih daripada yang lain. Kami membutuhkan Engkau lebih daripada yang lain. Kami hanya membutuhkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami punya Engkau, kami punya semuanya Tuhan. Karena berbicara tentang Yesus, berbicara tentang kuasanya, mujizatnya, kesembuhannya, berkat-berkatnya, semua ada dalam Yesus. Oleh sebab itu mari kami memberdoa Tuhan, kami mau mengajar Yesus lebih dari segalanya. Kami mau punya Yesus lebih dari segalanya. Kami rindu untuk mengejar hadirat-Mu dimanapun kami berada. Hidup benar, hidup kudus dimanapun kami berada. Mengutamakan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Tanamkan roh lapar dan haus itu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, 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 curahkan roh itu dalam hidup kami. Dari yang masih kecil, dewasa muda, teruna-teruna, lansia, mari Bapak Engkau berkati kami Bapak dengan roh itu Tuhan. Untuk kami mengejar Engkau sungguh-sungguh Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati kami Bapak, berkati kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk melepaskan berkat buat gereja di tempat ini Bapak. Ajar kami di tempat ini mulai Bapak untuk mengejar hadirat-Mu, mengutamakan hadirat-Mu dalam gereja ini Tuhan. Biar kami boleh melihat orang-orang akan berbondong-bondong datang ke tempat ini. Sebab mereka merasakan ada sesuatu yang beda di tempat ini. Mereka merasakan ada sesuatu yang luar biasa di tempat ini. Dan itu berbicara tentang hadirat-Mu di tempat ini Bapak. Bukan karena pelayanan kami, bukan karena gereja kami, bukan karena apapun yang kami lakukan, event-event yang kami buat. Tapi karena Engkau sendiri berkenan hadir di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Buat hadirat-Mu kuat di tempat ini Bapak. Dan ajar kami pelayan-pelayan ini tetap mengutamakan Engkau di atas segalanya. Dan kami akan melihat hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, minggu demi minggu. Tuhan akan memberkati gereja-Mu di tempat ini. Bahkan jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan semuanya diberkati oleh Engkau. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati studi mereka, berkati bisnis mereka. Ketika mereka mulai mengutamakan Engkau di atas segalanya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih hamba sudah selesai berbicara. Dan hamba berdoa Tuhan biar hadirat-Mu tetap tinggal di tempat ini. Bahkan di rumah tangga kami masing-masing dalam apapun yang kami lakukan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk Bapak dan Ibu, shalom. Shalom Bapak kasih Tuhan. Ya pertama-tama saya atas nama Bapak Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Madya George Erato Edo dan tim dari GPI Lipo Cikarang yang sudah melayani kami. Kami berdoa Tuhan terus memakai dan memakai kehidupan Bapak Ibu sekalian bagi hormat dan kemuliaannya dengan lebih luar biasa lagi. Nah, saya akan menyampaikan beberapa informasi dari gereja kita. Informasi pertama, ibadah kenaikan Tuhan akan diadakan pada hari Kamis, besok Kamis tanggal 18 Mei 2023 jam 8 pagi dan akan diadakan hanya secara on-site dan akan dilayani oleh Pendeta Pratama Yohan Emmanuel Prayitno. Informasi yang kedua, ibadah raya kita besok hari Minggu akan diadakan secara on-site dan juga online. On-site diadakan jam 8 pagi dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta David Budiman dari GPI Pemalang. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dapat ikut dalam ibadah raya online jam 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Informasi yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang akan berikan persembahannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu sekalian akan pulang. Dan sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita pulang kita akan menerima doa berkat daripada Tuhan. Saya mengundang sekali lagi Bapak Ibu untuk dapat bangkit berdiri bersama-sama dan saya serahkan kepada CFI. Kita akan akhiri ibadah kita, saudara. Kiranya Engkau memberkati
memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah lumbungmu, diberkatilah keluar masuk pintumu, diberkatilah studi anak-anakmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, dan apa saja yang kau buat, Tuhan buat menjadi berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini. Mari semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati Selamat kita hari semua. Minggu, selamat Yesus berkati. pulang, Tuhan Yesus memberkati.